sekali dengan definisi ilmu sosial dan ilmu humaniora. Di sini saya kutip dari saya ambil dulu dari Peraturan Menteri tahun 2014. Sini pada pasal 2 ayat 1 itu menjelaskan bahwa rumpun ilmu pengetahuan itu terdiri atas rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, lalu rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan rumpun ilmu terapan. Nah, di sini kami hanya membahas tentang rumpun ilmu humaniora dan ilmu sosial. Baik, nah pada pasal 2 dan 3 ini menjelaskan bahwa rumpun ilmu humaniora sebagaimana pada ayat 1 huruf B merupakan rumpun ilmu pengetahuan yang mengkaji dan mendalami nilai kemanusiaan dan pemikiran manusia. Lalu pada ayat 2 itu menjelaskan tentang rumpun ilmu sosial. Pada ayat 1 huruf C itu merupakan ilmu pengetahuan yang mengkaji dan mendalami hubungan antar manusia dan berbagai fenomena masyarakat. Nah, kalau dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu ilmu sosial dan ilmu humaniora itu adalah suatu pengetahuan yang bertujuan untuk membuat manusia lebih manusiawi atau membuat manusia itu menjadi lebih beradab atau lebih berbudaya. Nah, di sini ada beberapa cakupan ilmu sosial dan ilmu humaniora. Sini saya kutip dari menurut Early C. Kelly itu bahwa bidang sosial humaniora itu menekankan kepada dua hal. Yang pertama, keunikan manusia dan dirinya sendiri karena melalui kecerdasan manusia itu sendiri. Manusia dengan kecerdasannya bisa mengontrol perkembangan fisik dan mentalnya. Lalu kedua, pencarian manusia akan nilai-nilai dengan menggunakan daya kreativitasnya. Nah, ilmu sosial dan humaniora ini terus berevolusi ya seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Jadi bidang ini juga dengan perkembangannya ini mempelajari fenomena-fenomena media sosial terhadap perilaku manusia, baik ditinjau dari perspektif psikologi, hukum hingga sosial politik. Nah, lalu di sini ada sejarah dan perkembangan bidang ilmu sosial dan humaniora. Sini saya kutip dari Rencanamu 2015, itu dijelaskan bahwa sejarah dan perkembangan bidang ilmu sosial humaniora ini diawali dari penjelasan mengenai ilmu-ilmu yang ada dalam cakupan ilmu sosial humaniora. Jadi bidang-bidang ilmu ini disebut sebagai liberal arts ya. Dalam bahasa Latinnya itu liberalis atau bebas. Nah, liberal arts ini merupakan ilmu yang dianggap penting bagi warga Yunani dan Romawi kuno pada saat itu. Jadi orang-orang yang beruntung untuk mendapatkan pendidikan itu harus mengembangkan potensi mereka melalui studi bahasa, retorika, dan logika. Nah, maka pemikiran dan teori humaniora pun sudah berkembang dari abad-abad yang lalu, seperti ilmu filsafat pada era Yunani kuno pada saat itu. Nah, lalu seiring kemajuan masyarakat, para praktisi pendidikan di Amerika Serikat itu mulai melihat bahwa di bidang humaniora ini sebagai sebuah ilmu yang berguna untuk perkembangan ilmu-ilmu lainnya, termasuk ilmu sains. Nah, misalnya mereka mulai bisa membaca pengetahuan budaya suatu suku tertentu. Jadi untuk menyelidiki bagaimana rahasia keberhasilan suku tertentu dalam mengatasi wabah penyakit gitu ya, atau bagaimana pikiran dari suku tertentu itu bisa mempengaruhi cepatnya sembuhnya terhadap penyakit fisik yang dialami dari suku tersebut. Nah, lalu ilmu-ilmu ini mengalami perkembangan ya. Misalnya dilihat dari tujuan dan manfaat dalam mempelajari bidang ilmu filsafat, hukum, psikologi atau sosial politik itu mengalami pergeseran. Nah, kalau dulu masyarakat dunia itu melihat bahwa bidang-bidang ilmu yang ada dalam bidang humaniora ini hanya bertujuan untuk memahami manusia dan interaksinya. Namun kini bidang humaniora ini bisa memberikan